Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Ardiansa16. Baiklah teman-teman yang tampan dan cantik, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan serta rahmatnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen sistem basis data. Berbicara mengenai sistem basis data, maka kita berbicara tentang gabungan antara beberapa tabel yang berelasi atau berhubungan pada program aplikasi yang bisa mengakses atau memanipulasi tabel tersebut. Definisi dari sistem basis data adalah merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sistem komputer dan sekumpulan program untuk mengakses dan memanipulasi file tabel tersebut. DBMS atau Database Management System adalah sebuah paket perangkat lunak yang didesain untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data. Komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data terdiri dari hardware, sistem operasi basis data, software database management system yaitu MySQL, SQL Server, Interbase serta yang lainnya. Ada pemakai ada programmer atau user aplikasi, dan selanjutnya ada aplikasi lain yang mendukung. Abstraksi data. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data. Ada 3 level abstraksi data. Yang pertama adalah level fisik atau interval level. Level fisik merupakan level paling rendah, menggambarkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Pada level fisik ini, representasi dari organisasi data disimpan sebagai teks, angka, atau himpunan data, mengetahui bahwa data disimpan dari beberapa file atau tabel. Selanjutnya yaitu ada level konseptual. Level konseptual memperhatikan data secara fungsional disimpan dalam basis data, hubungan dengan data lainnya. Level konseptual menggambarkan data yang disimpan dalam database, hubungan apa yang terjadi antara data satu dengan data yang lainnya dalam suatu database. Selanjutnya ada level penampakan atau view level, atau lebih dikenal dengan external level. Adalah data yang tertinggi yang hanya menunjukkan sebagian saja yang dilihat dari pemakai. Keseluruhan database sesuai dengan kebutuhan pemakai. Bagi pemakai yang menggunakan terasa sebagai satu kesatuan data yang kompak. Selanjutnya ada jenjang data. Jenjang data yaitu ada karakter, file data, record, file, serta database. Karakter adalah bagian-bagian terkecil, dapat berupa karakter numerik, huruf, ataupun karakter-karakter khusus yang membentuk suatu sistem data atau file. Selanjutnya yaitu ada file. Suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data, misalnya nama, alamat, seperti itu. Di dalam file ada record. Record menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu, misalnya tadi nama saya Ardiansa, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada file. Dari file dan record terciptalah sebuah file. File terdiri dari record-record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Selanjutnya file tersebut akan disimpan di dalam suatu database. Seperti ini logikanya. File, ID pelanggan, nama, alamat, kota, kode pos, dan nomor telepon. Recordnya itu kode pelanggan 94, strip 002, nama Asep, alamat misalkan Jalan ABC, kota misalkan Jakarta, kode pos 16770, begitu seterusnya. Sehingga terbentuklah ini sebuah file. File tersebut akan disimpan di dalam suatu database, di mana file-file tersebut akan berelasi, akan berhubungan dengan satu file dengan file yang lainnya. Selanjutnya ada tipe file. Ada tipe file induk. File induk yang pertama ada file induk acuan. File induk
yang recordnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misalnya file daftar gaji, file mata pelajaran. Selanjutnya ada file dinamik. File induk yang nilai dari record-recordnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau diupdate sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Selanjutnya ada file transaksi. File ini disebut dengan file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya file penjualan berisi data hasil transaksi penjualan. Selanjutnya ada file laporan. File ini bisa disebut sebagai output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada file sejarah. File ini bisa disebut file arsip, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Selanjutnya ada file pelindung. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif. Jika nanti database mengalami kerusakan, akan dicadangkan. Selanjutnya ada model data. Definisi dari model data adalah sekumpulan tool atau konseptual untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data yang menyatakan hubungan antar rekaman yang tersimpan dalam basis data. Model data terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu ada model entity relationship, model relasional, model object oriented model, model hierarchy, model network. Yang pertama itu adalah entity relationship relational model, yaitu menggambarkan entity yang saling berhubungan dengan entity lainnya. Untuk penggambaran diagram entity relasional, persegi panjang menggambarkan adalah himpunan entity. Elips menggambarkan atribut dari entity. Diamond menggambarkan hubungan antara himpunan entity. Garis menghubungkan antara objek diagram. Koordinasi relasinya itu ada one to one, one to many, many to many. Yang artinya adalah one to one itu adalah hubungan antara satu entity dengan satu entity lainnya. One to many adalah hubungan antara satu entity dengan banyak entity lainnya. Many to many adalah hubungan antara banyak entity dengan banyak entity lainnya. Dapat kita lihat di sini adalah mahasiswa dengan mata kuliah yang berelasi, yaitu mengambil dengan konsep dari relasinya yaitu many to many. Terus selanjutnya ada mata kuliah. Mata kuliah dan ruang digunakan dengan relasi digunakan untuk mengajar dengan konsepnya yaitu one to one. Selanjutnya adalah mata kuliah dengan dosen, yang artinya relasinya mengajar, konsepnya yaitu one to many. Selanjutnya ada dosen dengan KS dengan relasi memasukkan dengan konsep one to one. Selanjutnya ada object oriented model. Model beradaptasi objek yang berbasiskan objek di setiap objek yang berisi, seperti nilai yang disimpan dalam variabel instan, di mana variabel melekat pada objek, yaitu seperti nama. Metode yaitu operasi yang berlaku pada objek-objek yang bersangkutan, seperti nama, yaitu Ardiansa, seperti itu. Selanjutnya objek-objek yang memiliki file dan nilai dengan metode akan dikelompokkan pada satu kelas, seperti itu mahasiswa dan mata kuliah. Selanjutnya yaitu ada model relasional. Model relasional ini adalah model data yang menggambarkan data-data dalam bentuk tabel-tabel. Dengan menggunakan bentuk model ini, pencarian file suatu tabel atau banyak tabel dapat dilakukan dengan cepat.
Pencarian atribut yang berhubungan pada tabel yang berbeda dapat dilakukan dengan menghubungkan terlebih dahulu tabel-tabel tersebut dengan menggunakan atribut yang sama. Seperti kelas ID ini. Pada murid dan kelas itu terdapat kelas ID. Itu atribut yang sama seperti itu. Selanjutnya ada model hierarki. Model hierarki menggunakan pola hubungan orang tua dan anak. Pada puncak hierarki disebut dengan akar atau root. Tiap entiti tingkat ke atas atau parent mempunyai satu atau lebih subentitas atau children, sehingga satu entitas hanya memiliki satu induk, tetapi dapat mempunyai banyak anak. Pada model hierarki, hubungan antara entitas dinyatakan one to many. Dalam suatu universitas terdapat banyak fakultas, dan setiap fakultas terdapat banyak dosen dan mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada model jaringan. Model ini hampir sama dengan model hierarki. Perbedaannya dalam model ini setiap entitas dapat memiliki banyak induk dan banyak anak. Dalam model ini lebih sedikit terdapat rangkap namun lebih banyak terdapat hubungan antara entitas, sehingga menambah informasi hubungan yang harus disimpan dalam database. Selanjutnya ada basis data. Bahasa basis data. Bahasa basis data merupakan sejumlah perintah atau statement yang diinformasikan dan dapat diproses untuk melakukan suatu aksi tertentu. Contoh bahasa basis data SQL, database SQL. Basis data dipilah dalam dua bentuk, yaitu data definition language atau DDL. Merupakan perintah yang berfungsi menspesifikasikan skema atau struktur dari data, yaitu membuat tabel, menghapus tabel, membuat konstan dalam primary key. Data definisi language ini sangat tergantung dengan pensol. Selanjutnya adalah data definisi language ini sangat tergantung pada pensol. Selanjutnya data manipulasi language atau DML, yaitu berguna untuk melakukan manipulasi data pada suatu basis data, seperti penambahan data baru, penghapusan data dari sebuah tabel, pengubahan data dari suatu sistem basis data, seperti itu. Cukup sampai di sini penjelasan saya tentang basis data, tentang manajemen basis data. Kalau bermanfaat video ini, ya mudah-mudahan bermanfaat video ini bagi kita semua. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Kalau tidak suka, boleh klik tombol dislike. Cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.